Disentil Mahfud MD soal Formula E, KPK masih tunggu apa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi dalam event Formula E ketika diundang dalam YouTube Mojok yang dipandu oleh seniman Butet Kartarajasa dan Putut EA. Dia menilai penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E terkendala karena masalah politis. Penyelesaian kasus ini terhambat karena sering dituding sebagai cara untuk menjegal Anies. Formula E itu menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis. Jadi, setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, kata Mahfud. Mahfud sendiri mengatakan bahwa ada dugaan kuat korupsi dalam Formula E. Dia menyebut laporan BPK terkait penyelewengan dana dalam Formula E menjadi bukti kuat. Apakah kasus korupsi ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E gak boleh dibiayai oleh APBN atau APBD, kata dia. Tapi penyelesaian kasus ini jadi terhambat karena menyeret satu nama, yaitu Anies yang sedang mau nyapres. Ada unsur psikopolitis di masyarakat. Narasi kemudian dihembuskan oleh pendukung Anies bahwa ini adalah upaya penjegalan dan kriminalisasi. KPK kalah cepat, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi juga terhambat. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki Anies, orang mau demo, KPK mau dibakar, sehingga gamang, kata Mahfud. Saya pun heran dengan KPK. Kalau memang sudah punya bukti kuat, kenapa tidak ada tersangka? Kenapa penyelidikan kasus ini terkesan bertele-tele? Ketua KPK Firly Bahuri hanya bilang pihaknya akan menyelesaikan kasus Formula E. Dia masih mencari bukti dan bukti permulaan yang cukup. Jika sudah cukup bukti, maka status Formula E akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Itu ucapan dia pada Februari lalu. Tapi isinya sama, masih diselidiki, masih cari bukti, masih mengendus, masih menerawang dan entah apa. Yang jelas seperti muter-muter tanpa ada kelanjutan yang signifikan. Jadi jangan salahkan publik kalau KPK dianggap takut dan mentalnya lemah, tidak berani menghadapi tekanan dari buzzer dan pendukung Anies. KPK sekarang makan buah si malakama, mengusut dengan serius maka akan menghadapi serangan dari pendukung Anies. Tidak serius maka akan menghadapi kritikan dari rakyat. Silahkan KPK memilih mau pilih jalan yang mana. Heran saja sih kalau sekelas KPK bisa takut dengan tekanan massa. Bukan cuma KPK saja, tapi banyak penegakan hukum yang jadi konyol karena pengaruh massa. Contoh paling nyata adalah kasus Ahok dan ibu-ibu di Sumut. Kasus Ahok dipolitisasi, di demo berjilid-jilid plus tambahan ancaman mengerikan. Vonisnya tidak masuk akal, mencapai 2 tahun. Sedangkan kasus lain yang terang-terangan menghina, vonisnya tidak seberat itu. Yang paling parah adalah ibu-ibu di Sumut itu, mengeluhkan suara toa tapi dihukum 1,5 tahun penjara. Mengeluh saja dilarang dan wajib dihukum, sedangkan pelaku pembakaran rumah ibadah hanya divonis beberapa bulan penjara. Tidak adil, tapi karena tekanan massa, semuanya jadi berantakan. Negara takut pada preman? Di lapangan banyak contohnya. Negara takut pada tekanan massa dan bau politis, buktinya juga banyak. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Kalau begini caranya, lebih baik aturan dan hukum diletakkan di bawah tekanan massa. Jadikan tekanan massa sebagai unsur hukum yang paling tinggi. Sama seperti penolakan pembangunan rumah ibadah di negeri ini, aturan kalah dengan desakan massa. Hanya karena forum tak jelas memutuskan menolak, maka semua harus tunduk. Ada IMB pun percuma karena atas dasar ketidaksetujuan dari mereka. Kalau mau miris, memang tidak salah juga sih. Mahfud juga menyampaikan kepada KPK untuk terus menyelidiki kasus Formula E hingga rampung. Mahfud mengatakan KPK tidak boleh takut karena masalah psikopolitis di masyarakat. Justru kasus ini harus diselesaikan untuk mengetahui siapa saja dalang dibalik dugaan korupsi Formula E. Kalaupun itu terjadi penyelewengan, belum tentu Anies juga, kan ada beberapa yang sudah disebut. Di dinas ini sekian, kalau Anies gak terlibat juga clear kan, katanya. Lucu aja sih, KPK harus diingatkan oleh seorang menteri karena KPK itu independen, berdiri sendiri dan wajib mengusut sesuai tujuan dibentuknya. Coba kita renungkan apakah Formula E ini akan diusut dan selesai sebelum Pilpres 2024? Jawabnya senyum aja dah. Bagaimana menurut Anda? Tegas, alasan PSI tolak Anies dia pakai politik identitas dan isu sara untuk menang, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Partai Solidaritas Indonesia ini sangat tegas dalam bersuara. Sudah sangat jelas bahwa mereka menolak Anies sebagai capres karena alasan yang sangat kristal clear. Tidak pernah ada partai yang sejelas ini dalam berkata. PSI mengatakan dengan sangat amat jelas bahwa Anies ini sangat kental dalam politik identitas yang dimainkan selama dia bertanding di perpolitikan Indonesia. Dengan segala cara, orang ini ingin menang dan berhasil dengan cara yang sangat kotor. Menggunakan titik lemah NKRI yaitu isu suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA untuk menang adalah hal yang paling jahat dilakukan oleh seorang calon pemimpin. Akhirnya dia berhasil dengan cara itu. Dan dari kepemimpinannya, benar-benar tidak ada apapun yang bisa diharapkan dari orang ini. Apa yang ia pikirkan hanyalah anggaran, dan anggaran. Penyerapan dibuat sebanyak mungkin dengan realisasi sesederhana mungkin. Jadi kelebihan anggarannya pun diambil dan tidak tahu kemana. Harga di markup sana-sini dan jadi sistem e-budgeting yang bisa dilihat warga yang dibuat oleh Ahok. Anies ketahuan benar-benar mainkan uang rakyat. Sekarang ini politik identitas sangat kencang dan sudah terbukti berhasil dilakukan di Jakarta. Dia akan mengulang lagi hal ini dengan mendapatkan dukungan dari partai paling agamis. Ini adalah sebuah hal yang jelas. Ada partai pendukungnya yang merupakan rekan yang sangat dekat dengan orang-orang HTI dan banyak organisasi radikal. Mereka bersembunyi di balik demokrasi dan proses verifikasi parpol. Hati-hati saja. PSI dengan sangat tegas menolak Anies. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka menyebut nama lengkapnya. Sudah sangat jelas bahwa Anies ini menggunakan politik identitas. Jadi bagaimanapun juga dia tidak akan didukung oleh PSI. Dan saya berharap PSI konsisten sampai nanti 2024. Saya berharap PSI benar-benar mendukung pasangan calon yang kompeten, cinta NKRI dan jujur. PSI harus membuktikan bahwa apa yang mereka katakan tidak hanya lip service. Sejauh ini saya melihat PSI konsisten dalam menolak Anies yang adalah produk gagal demokrasi. Maka 2024 saya akan berikan kepercayaan penuh kepada partai ini. Semoga saja mereka nanti gak gelap mata. Tetap harus kita kawal. Intinya jangan sampai kendor karena sudah ada kader-kader PSI yang pindah haluan ke partai lain, katanya sih nggak sevisi. Duh, kalau nggak sevisi, ya gak apa-apa sih, kecewa aja dan saya kaget kenapa mereka bisa pindah gitu. Apa karena ada uang di balik panu? Gak apa-apa sih, politik yang bersih memang butuh stamina. Uangnya nggak sebanyak partai-partai lain yang sponsornya gede-gede dan syarat kepentingan. Semoga PSI tetap konsisten, jangan sampai kendor. Bagaimana menurut Anda?